Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar? Kita berharap semuanya sehat. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan yang diberi judul Penyertaan Tuhan. Sedangkan ayatnya diambil dari 2 Tawarik 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyinya. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Demikian yang terdapat dalam 2 Tawarik 1 ayat 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan renungan Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, memimpin kami pada saat kami mendengarkan renungan, dan menolong kami, menjauhkan kami dari godaan dan cobaan saat kami mendengarkan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi judulnya Penyertaan Tuhan. Enak betul dia. Dulu kalimat ini sering ada di hati saya ataupun di hati banyak orang saat melihat teman kita diantar ke sekolah naik mobil atau naik motor gede, sedangkan saya naik kendaraan umum dan pulang berjalan kaki karena tidak ada uang. Saat saya merenungkan hidup Salomo, di benak saya terlintas, enak betul hidup Salomo itu. Dia anak raja. Daud, raja Israel yang luar biasa dan meninggalkan kekayaan berlimpah. Ini seperti tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 28. Saat Salomo menjadi raja, maka kedudukannya sebagai raja begitu kuat, kokoh, tidak tergoyahkan, dan daerah kekuasaannya begitu besar. Kenapa Salomo bisa mencapai kesuksesan ini? Apakah karena warisan kekayaan Daud? Ataukah karena karismanya sebagai seorang raja? Puji Tuhan, ternyata bukan karena itu, tapi karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan Allahnya atas dirinya. Itulah yang utama. Saat saya membaca ayat ini, hati saya terhibur dan dikuatkan bahwa penyertaan Tuhan jauh melampaui apapun yang ada di dunia ini. Penyertaan Tuhan bisa saja menghasilkan kesuksesan secara jasmani, seperti kisah Abraham, Ayub, Salomo, dan yang lain. Akan tetapi, alih-alih kesuksesan jasmani, penyertaan Tuhan bisa berupa ketegaran menghadapi tantangan hidup yang berat sampai tujuan Tuhan tercapai. Contohnya para rasul yang menderita dan mengalami kematian tragis. Ini tidak mengesampingkan penyertaan Tuhan. Jadi jangan hanya mengejar kehidupan jasmani, tapi hendaknya kita selalu minta penyertaan Tuhan. Nah,
pada saat ini tentunya kita semua merasakan kondisi yang kalau boleh dikatakan menyedihkan, menyusahkan, serba repot yang dirasakan oleh anak-anak kecil sampai orang tua. Semuanya merasakan. Yang biasanya anak-anak bersekolah tiap pagi berangkat, pulang bertemu dengan orang tua, atau kadang-kadang kita boleh berrekreasi tempat wisata yang menyenangkan dengan bebas, saat ini terpaksa tidak dibolehkan. Dan juga terlebih yang biasanya kita liburan berkunjung ke rumah saudara yang jauh dengan bebas penuh sukacita, tapi saat ini kita memendam rindu karena tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita karena kondisi saat ini. Nah, tentu hal ini menyedihkan, bukan? Memprihatinkan. Nah, bahkan ada beberapa orang yang saat ini merasakan ketakutan. Wah, jangan-jangan saya nanti tertular virus corona dan lain-lain. Tetapi kita tidak perlu takut. Bolehlah takut sedikit, tapi jangan terlalu ketakutan. Karena kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Tentunya kita tidak boleh gegabah. Kita tetap hati-hati, waspada, dan hidup sesuai aturan yang sedang dilaksanakan. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga istirahat yang cukup, dan juga melaksanakan kegiatan yang positif demi kesehatan kita, kesehatan rumah tangga, keluarga, dan kesehatan banyak orang. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dan kita pun boleh meyakini kalau semua yang terjadi saat ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam kondisi apapun. Demikian renungan saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan atas penguatan yang Kau berikan saat ini melalui renungan ini. Kami berserah diri untuk kondisi saat ini. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kami satu persatu. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan menyertai kami. Sehingga pada suatu hari nanti kami boleh merasakan kembali sukacita, kebersamaan yang penuh kebahagiaan bersama teman-teman, saudara-saudara, dan banyak orang. Kami semuanya boleh melewati kondisi saat ini dengan penyertaan dan kasih Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Putra yang Tunggal, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.